Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A Prodi PAI Ilmu Alamiah dan Budaya Dasar. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manusia dan Keadilan. Pemateri pertama yang disampaikan oleh Asiris Malita, pemateri kedua oleh Andriani, pemateri ketiga oleh Muhammad Aryansah. Happy for watching. A. Arti keadilan. Adil artinya tidak bersebelah, tidak sewenang-wenang, patut, layak, wajar. Adil bersifat kodrati, merupakan bagian dari kehidupan manusia. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Perlakuan yang adil, sesama manusia mendapat pengakuan secara universal dalam Declaration of Human Rights. Sebelumnya, pengakuan itu bermula dari Declaration of Independence Amerika tahun 1976 yang kemudian menjalar ke Prancis yang diakui dalam La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen sesudah Revolusi Prancis 1789. Di Indonesia sendiri, pengakuan itu dapat dibaca dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan MPR nomor 2 MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan itu ialah titik tengah antara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem ini menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Keadilan menurut Plato ialah orang-orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Keadilan akan tercipta bila mana warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ada berbagai macam keadilan, yaitu yang pertama, keadilan legal atau keadilan moral. Plato berpendapat keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Yang kedua yaitu keadilan distributif. Menurut Aristoteles berpendapat keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Yang ketiga yaitu keadilan komutatif. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Yang B yaitu keadilan sosial. Adil dan keadilan sampai kini belum dirumuskan secara jelas. Dokumen lahirnya Pancasila diusulkan oleh Bung Karno adanya prinsip kesejahteraan sebagai salah satu dasar negara. Prinsip itu dijelaskan sebagai prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Bung Hatta dalam uraiannya mengenai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menulis, keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan sosial, itu diperinci perbuatan dan perbuatan sikap yang perlu dipupuk, yaitu yang pertama, perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua yaitu sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Yang keempat, sikap suka bekerja keras. Yang kelima, sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mensejahterakan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan itu pada dasarnya ada 3 macam. Yang A, kebutuhan ekonomis seperti sandang, pangan, perumahan. B, kebutuhan biologis untuk mengembangkan keturunannya. C, kebutuhan rohani seperti memperoleh pendidikan, menikmati keindahan, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan pemateri kedua yaitu usaha menciptakan keadilan. Beberapa usaha yang dapat kita tempuh dalam menciptakan keadilan atau menghilangkan keadilan atau setidak-tidaknya mengurangi sifat manusia yang melakukan ketidakadilan, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan. Dengan ketakwaan ini manusia akan sadar dan
akan mengikuti perintah Tuhan dan menjauhkan diri dari larangannya. 2. Meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 3. Mengenai seni dan karya seni. Karena seni itu keindahan, keindahan itu kebaikan, dan kebaikan itu adalah keadilan. 4. Menganut pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana dapat menciptakan rasa kebersamaan, menghindarkan sikap ekstrim. 5. Banyak memperoleh informasi mengenai kehidupan manusia yang memperjuangkan keadilan untuk membutuhkan sikap dan usaha memperjuangkan keadilan. 6. Pemulihan bagi yang terkena ketidakadilan bagi berupa pembalasan maupun pembahasan. D. Kejujuran. Jujur atau kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Jujur berarti seseorang yang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Jujur berarti pula menepati janji atau menciptakan kesanggupan, baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun yang masih dalam niat. Seseorang tidak menepati janjinya berarti sama saja mendustai dirinya sendiri. Belajarlah bersifat jujur. Sebuah kejujuran mewujudkan keadilan, sedangkan keadilan maupun kemuliaan adalah tutur hati nuraninya. Seseorang mustahil dapat memeluk agama dengan sempurna apabila lidahnya tidak suci. Teguhlah pada kebenaran sekalipun kejujuran dapat merugikanmu, serta jangan pula berdusta walaupun dusta menguntungkanmu. Barang siapa yang berkata jujur serta bertindak sesuai dengan kenyataan, artinya orang itu berbuat benar, maka ia sungguh dapat sempurna. Barang siapa yang tidak dipercaya tutur katanya atau tidak menepati janjinya dan tidak kesanggupannya, termasuk golongan orang yang munafik atau berpura-pura dan mendua, sehingga ia tidak menerima balas kasih Tuhan. Pada hakikatnya, jujur atau kejujuran ditandai oleh kesadaran moral yang tinggi, kesadaran pengakuan dan adanya hak dan kewajiban, serta ada rasa takut terhadap dosa kepada Tuhan. Kecurangan. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berbuat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, tamak. Sifat ini menimbun kekayaan dengan tujuan dianggap menjadi orang yang paling hebat, paling kaya, dan senang bila masyarakat di sekelilingnya menderita, cenderung diiringi perbuatan curang. Terdapat 4 aspek penyebab seseorang berbuat curang, yakni aspek ekonomi, kebudayaan, peradaban, dan aspek teknologi. Yang pembalasan. Pembalasan ialah suatu reaksi atas perbuatan orang lain. Reaksi ini dapat berupa perbuatan yang serupa, perbuatan seimbang, tingkah laku yang serupa, tingkah laku yang seimbang. Pembalasan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan pembalasan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 24-25, yang artinya pada hari itu lidah, tangan, dan kaki mereka sendiri menjadi saksi atas pekerjaan-pekerjaan yang mereka telah lakukan. Pada hari itu Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang setimpal, dan tahulah mereka bahwa Allah itulah yang hak dan telah cukup memberikan keterangan. Dalam pergaulan masyarakat, pembalasan disebabkan oleh kualitas pergaulan. Yang bersahabat mendapat balasan yang bersahabat, sebaliknya pergaulan yang penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.